warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifiatus Sa'diyah, semester 3, Prodi PAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang akan terjadi di masa depan pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang pertama, bagaimana kondisi pendidikan agama Islam saat ini, bagaimana juga pertumbuhan serta respek umat Islam dan harapan di masa depan. Apakah benar pendidikan agama Islam mempunyai prospek di masa yang akan datang? Jadi, di masa depan, pendidikan Islam di Indonesia diyakini memiliki peluang yang sangat besar dalam mengenalkan wajah Islam yang moderat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat RPJMN juga menekankan bahwa kesadaran tentang makna majemuk ini perlu diperkuat dengan sistem pendidikan dan perlu dipupuk serta dirawat dengan sistem sosial kemasyarakatan. Jika kita melihat kondisi pendidikan saat ini, kita dapat melihat bagaimana pendidikan Islam di negara kita. Sebelum kita melihat lebih lanjut, kita uraikan Indonesia yang berkembang saat ini. Islam yang ingin kita kembangkan adalah Islam yang kompatibel, yaitu dengan modernitas. Jadi model keislaman seperti inilah yang harusnya kita kembangkan melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pada masa sekarang, hal inilah yang perlu kita kembangkan agar pendidikan Islam dapat bersaing dengan pendidikan yang lainnya. Saat ini pendidikan agama Islam menghadapi tantangan berat. Dunia pendidikan Islam juga dituntut untuk memberikan kontribusi bagi kemodernan. Dalam 10 atau 15 tahun belakangan ini, state of affairs atau keadaan pendidikan Islam terlihat lebih baik, sebab pada tingkatan dasar, menengah sampai yang perguruan tinggi, pendidikan Islam semakin include atau termasuk dalam mainstream pendidikan. Yang kedua, bagaimana perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia yang harus mengalami perkembangan sejalan perkembangan masyarakat. Bahkan beberapa PT juga mengalami perubahan yang signifikan dari STAIN atau IAIN menjadi universitas, termasuk ITSNU STAIS Pasuruan yang menuju UNU Pasuruan. Menurut saya, fenomena perubahan dari PT, STAIS, dan IAIN kemudian menuju universitas yaitu sangat bagus sekali, karena seiring dengan berkembangnya pendidikan umum di Indonesia, pendidikan Islam hendaknya juga harus menandingi agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman yang sangat pesat. STAIS NU juga harus mencontoh dari universitas lainnya, atau kalau tidak, membangun dengan versinya sendiri menjadi UNU yang memiliki ciri khas Nahdlatul Ulama. Permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana kontribusi NU dalam pendidikan Islam. Bagaimana tradisi pesantren yang di lingkungan NU. Lalu, bagaimana pelestarian NU untuk mempertahankan sistem pendidikan Islam di pesantren. Adapun kontribusi Nahdlatul Ulama setelah mendirikan sekolah atau madrasah, pendidikan lain yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama yaitu mendirikan pondok pesantren. Faktor-faktor pendorong pembangunannya pendidikan ma'arif yaitu pertama, kontribusi masyarakat, dan yang kedua, kondisi pendidikan. Dan permasalahan yang keempat yaitu tentang UU Sidiknas, bagaimana hal ihwal pendidikan Islam dalam undang-undang tersebut terkait status, regulasi, serta kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan membina pendidikan agama Islam. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak dan kewajiban warga negara diatur oleh pasal 5 ayat yang dinyatakan bahwa yang pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan intelektual, sosial berhak memperoleh pendidikan.
Yang kedua, yang negara memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial yang berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan yang khusus. Yang keempat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Jadi peraturan pemerintah tersebut sudah diperkirakan dengan berbagai pertimbangan yang telah dimusyawarahkan oleh badan yang bertugas demi kemajuan pendidikan Indonesia. Maka kita setuju dengan undang-undang tersebut. Apabila ada pelaksanaan terdapat sebuah masalah, maka akan dievaluasi dan diperbaiki kembali agar semua menerima pendidikan yang secara merata dan sejahtera seluruhnya. Permasalahannya terakhir, dalam modernisasi pendidikan saat ini bagaimana nilai adanya pergeseran orientasi dan peran yang mengidentifikasikan keterlibatan kiai dan guru agama. Mereka tidak hanya mengajar di pesantren tetapi juga mengajar di umat melalui sistem pendidikan di luar sekolah di masyarakat. Peran mereka sekarang ini khususnya dalam lembaga pendidikan Islam dan formal, jalur sekolah digantikan dengan guru lulusan pendidikan formal dan bahkan yang bergelar sarjana. Jadi, kontribusi seorang kiai dan guru agama yang tidak hanya mengajar pada pondok pesantren, bahwa mengajar melalui lembaga pendidikan umum, kami menilai itu hal yang baik karena jangkauan dakwah seorang kiai lebih luas tetapi harus memenuhi syarat dari lembaga pendidikan seperti mempunyai lulusan sarjana, karena dengan itu seorang akan diakui oleh gelar tersebut oleh pemerintahan dan bisa mengajar di lembaga pemerintahan tanpa diganti oleh orang yang berlulusan sarjana. Kalau tidak memiliki gelar tersebut, maka dakwah seorang kiai hanya berfokus pada pondok pesantren dan masyarakat saja. Intinya, pada pembahasan kali ini, diakui atau tidak, pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran yang amat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kalau di Pulau Jawa dikenal dengan lembaga pondok pesantren, maka di pulau lain dengan lembaga-lembaga dengan sebutan yang berbeda. Namun, dengan fungsi dan peran yang hampir sama dengan pondok pesantren. Kalau semula pondok pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, maka kemudian memperluas fungsinya sebagai lembaga sosial yang berperan dalam pembinaan masyarakat di sekitarnya, dengan tanpa melupakan tujuan utamanya sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.